Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Camar Haenda. Kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi diperiksa sebagai ahli di Polda Metro Jaya. Bonatua memberikan keterangan untuk tersangka Roy Suryo CS. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Bonatua menjelaskan penyidik sampaikan 27 pertanyaan kepada dirinya. Salah satunya terkait validasi ijazah yang diteliti Roy Suryo CS. RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan diserahkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Polresta Solo. Jokowi datang untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo tersebut disebut untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kejaksaan kembali memeriksa berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka tersebut yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang menjelaskan secara rinci. Ya. Di sisi lain, Roy Suryo yang sudah berstatus sebagai tersangka resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Roy mempermasalahkan sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Langkah hukum disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapannya di ruang digital. Ya, di MK itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Hidungan PKA. Uji materi lagi? Materi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311, atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Sementara itu hari ini mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno diperiksa di Polda Metro Jaya. Ogroseno diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS. Ogroseno tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun. Ogroseno menjadi saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Ogroseno akan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli kepolisian dan ahli hukum pidana. Akan memberikan peran saya. Jadi
sebagai bayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya. Ya. Bayangkara tua itu berhenti melihat institusinya pada saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia. Jadi kalau kondisi Polri sekarang ini tidak kita perhatikan selama kita masih hidup, berarti kita mengingkari diri kita, Bayangkara, sebagai insan Tribrata dan Catur Prastya. Untuk mengetahui situasi pemeriksaan ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ogreseno sebagai saksi meringankan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS, kita akan menyimak laporan reporter Dilami Aulia bersama juru kamera Rizky Julianto. Dilami, apakah pemeriksaan saksi meringankan Roy Suryo CS masih berlangsung? Silahkan. Ya, selamat siang Syamar dan juga pemirsa. Pemeriksaan terhadap 3 ahli meringankan yang dihadirkan oleh kubu Roy Suryo CS ini masih dalam proses ya, dimana tadi kalau kita menilik lagi daripada ketiga orang ini tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Polda Metro Jaya. 3 ahli ini yang pertama adalah mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang kedua mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogreseno, yang ketiga adalah ahli metodologi ilmuwan dan budayawan yakni Muhammad Sobari. Nah, tadi Muhammad Sobari sempat mengungkapkan bahwa ia akan mengungkapkan kepada penyidik terkait dengan keahliannya sebagai metodologi penelitian. Nah, dalam hal ini tentu akan dikaitkan dengan metodologi penelitian dan instrumen penelitian dari kasus ijazah Jokowi yang dilakukan oleh Fauzia, Simon Sianipar dan juga Roy Suryo. Nah, kalau untuk mantan Wakapolri yakni RI Komjen Pol Purnawirawan Ogreseno ini tentu akan mengungkapkan terkait dengan ahli acara pidana atau pengalamannya selama ia di kepolisian. Tentu ini juga dikaitkan ya dengan kasus ijazah Jokowi. Nah, kemudian yang ketiga ada Din Syamsuddin, mantan Ketum PP Muhammadiyah, ini juga akan berkaitan dengan pengetahuannya selama berpolitik begitu, ini akan menjadi ahli yang meringankan. Nah, sebelumnya Syamar, dari ketiga orang ini ada lagi 2 tambahan yakni kemarin begitu ya. Yang pertama adalah Bonatua Silalahi selaku pengamat kebijakan publik yang tentu kemarin juga sempat membawa salin ijazah Jokowi yang didapatkannya dari KPU RI. Kemudian juga ada Leoni Lydia selaku ahli teknik informatika. Nah, berarti kalau kita total untuk saat ini ahli yang meringankan yang sudah dibawa kubu Roy Suryo CS ini ada 5 orang, dan tentu ini juga tidak menutup kemungkinan ya ke depannya apakah akan ada ahli meringankan lain yang dibawa. Karena kalau kita melihat kasus ini cukup bergulir panjang ya, sejak pihak kepolisian menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka yang ditetapkan dengan 2 klaster, di mana kalau untuk Roy Suryo CS, Fauzia dan juga Simon Sianipar ini masuk ke klaster 2 ya, dan telah ditetapkan sebagai tersangka di November 2025. Nanti kita akan lihat bagaimana ketiga ahli ini setelah selesai penyidikan atau setelah selesai mengungkapkan keahliannya kepada para penyidik, begitu maksud saya. Nah, nanti tentu kalau untuk penyidik, terkait dengan pemeriksaan ini biasanya berjalan 6-8 jam, dan kemungkinan ketiga orang ini akan keluar di sore atau malam hari. Nanti kita akan update lagi ya. Sementara demikian Syamar. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi hukum lainnya, pemirsa. Upaya Dr. Richard Lee menggugat status tersangka sia-sia setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan. Dr. Richard Lee menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan Doktif ke Polda Metro Jaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh.
Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pra-peradilan penetapan status tersangka juga diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus korupsi kuota haji. Terkait dengan hal ini, KPK menegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa, 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. TNI AD menggelar rapat pimpinan TNI AD tahun anggaran 2026 dengan fokus penguatan program pemerintah dan sinergi nasional guna mendukung pembangunan dan tugas pertahanan negara. Rapim TNI AD dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dalam sambutannya, Kasat menegaskan bahwa Rapim TNI AD merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kinerja serta merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pemerintah. Kasat menekankan pentingnya sinergi, disiplin dan inovasi seluruh jajaran TNI AD guna meningkatkan profesionalitas prajurit serta memastikan kontribusi nyata TNI AD dalam mendukung stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyampaikan apresiasi Presiden kepada TNI AD atas pelaksanaan berbagai program unggulan yang dinilai sejalan dengan kebijakan nasional. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggota TNI untuk dikirim ke Gaza. Menurut Maruli, pihaknya telah menyiapkan 5.000 hingga 8.000 prajurit untuk menjalankan misi perdamaian Gaza. Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu begitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau lain-lain? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa berarti, kira-kira?
ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Tapi tahun ini pelibatan TNI dalam... Ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak ikut itu. Saya bagian penyiapan. Ya. Oke. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme itu seperti apa? Apakah disampaikan oleh pemerintah? Itu biar saja nanti dari Mabes TNI ya, Mabes TNI dari Kemhan biar. Kalau kami kan masih pembinaan Angkatan Darat, jadi kita tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu. Tapi kalau Bapak melihat gimana Pak ini kan di... Kita beralih ke informasi ekonomi seperti sudah tradisi. Jelang Ramadan harga cabai rawit melonjak naik di Bandung, Jawa Barat. Cabai rawit merah dibanderol Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh, harga daging sapi melesat di angka Rp150.000 per kilogram. Mendekati Hari Raya Imlek dan bulan Ramadan, sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan harga. Salah satunya cabai rawit yang saat ini tembus di angka Rp100.000 per kilogram atau naik 2 kali lipat dari harga normal. Sementara untuk harga cabai keriting merah dan hijau mencapai Rp60.000 dari harga normal Rp40.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada bawang merah dari awalnya Rp30 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Biasanya naik terus biasanya. Ada keluhan dari konsumen nggak sih, Kang? Ya pasti ada lah. Ada keluhan dari pedagang juga ada keluhan. Kenapa pedagang keluhannya apa, Kang? Ya modalnya keluar lebih banyak. Sementara harga daging sapi di sejumlah pasar pusat kota Banda Aceh juga meroket hingga mencapai Rp150.000 per kilogram. Ini merupakan harga tertinggi yang dijual pedagang. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat. Kenaikan harga jual daging sapi di Aceh diprediksi masih akan terus merangkak naik dan bisa menembus angka Rp200.000 per kilogram hingga 1 hari sebelum puasa. Kenaikan tak hanya untuk cabai dan daging sapi. Daging ayam potong di sejumlah daerah juga merangkak naik. Di Surabaya, daging ayam potong tembus hingga Rp45.000 per kilogram. Mendekati perayaan Imlek dan Ramadan, harga daging ayam potong di pasar tradisional kota Surabaya terus merangkak naik. Kini harga daging ayam potong tembus Rp42.000 per kilogram yang sebelumnya kisaran Rp38.000. Meroketnya harga daging ayam menyebabkan omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli. Rata-rata pembeli saat ini hanya membeli setengah kilogram saja. Para pedagang pun hanya mampu menjual 60 kg daging ayam potong per hari. Sudah seminggu ini, harga 42 itu sudah seminggu ini. Ya jelang Ramadan Imlek ini kan barengan. Ini bisa naik lagi atau gimana Bu? Bisa naik lagi. Biasanya sampai angka berapa penjualannya? Ya pengaruh Mas. Gimana? Biasanya beli 1 kilo, beli setengah kilo. Kenaikan harga daging ayam potong juga terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Harga daging ayam potong meroket tajam jadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000. Para pedagang pun mengaku penjualan daging ayam potong menurun drastis. Harga ayam gimana sih Pak? Naik Drastis. Naik drastis. Berapa sekarang Pak? 43 sampai 45. Bisa kalau sekarang kan 1 kintal, sekarang bisa menjual paling berapa? 30 kilo, 40 paling 30, 40, daya beli masyarakat berkurang ya? Berkurang. Selain daging ayam potong, harga cabai juga naik jadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000. Kenaikan harga sembako ini diprediksi akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera melakukan upaya stabilisasi harga agar daya beli kembali normal.
Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Perkuat sistem pertahanan, pesawat tempur F-16 dan Super Tucano diuji coba mendarat di Tol Trans Sumatera. Siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih Anda masih di Siang bersama saya Camar Haenda. Peringatan bagi Anda para orang tua karena fatal akibatnya. 3 remaja tewas terlindas truk saat mengendarai sepeda motor berboncengan 3 di Probolinggo, Jawa Timur. Tiga remaja yang masing-masing berusia 13, 15, dan 16 tahun tewas seketika akibat kecelakaan di jalur Pantura, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban terluka parah di bagian kepala setelah tertabrak truk. Kecelakaan terjadi saat 3 korban yang mengendarai 1 sepeda motor hendak mendahului truk di depannya. Naas sepeda motor tersenggol hingga oleng dan jatuh ke kolong truk. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, sopir truk diamankan dan dimintai keterangan. Polisi mengimbau kepada masyarakat luas agar lebih memperhatikan putra-putri tercinta tentang keselamatan berkendara apalagi masih di bawah umur. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Camar dan selamat siang pemirsa. Kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan terlihat ramai cenderung tersendat. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal ini untuk menghindari terjadi benturan. Kemudian untuk ruas tol dalam kota Semanggi Kuningan di kedua arahnya sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kita tinggalkan Simpang Semanggi Jakarta Selatan, selanjutnya kita beralih ke Jawa Barat, tepatnya dari Megamal Karawang. Arus lalu lintas dari arah Megamal Karawang yang akan mengarah ke Jalan Pantura saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian arus lalu lintas yang akan mengarah ke Jalan Tuparep juga dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tentunya antisipasi dengan kegiatan masyarakat di kawasan ini, utamakan keselamatan dalam berkendara dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong Sidoarjo. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kawasan ini didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk tidak mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang ataupun kami sampaikan ini mengingat ada blind spot pada kendaraan angkutan barang, tentunya tidak terlihat pada kaca spion. Hal ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Jawa Tengah, tepatnya Pospol Kendal. Saat ini arus lalu lintas dari Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tentunya bagi para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dengan mengutamakan keselamatan di jalan. Kami juga menginformasikan dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat. Menjelang pelaksanaan operasi ketupat, Korlantas Polri saat ini masih melaksanakan operasi keselamatan 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2026. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini demi terwujudnya keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan. Dan kembali ke rekan saya, Camar di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporannya dari Studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kabar gembira bagi Anda warga Bekasi dan Jakarta, trayek baru Trans Jabodetabek rute Cawang Cikarang sudah beroperasi mulai hari ini. Sebanyak 14 unit bus Trans Jabodetabek disiapkan untuk melayani perjalanan sepanjang 89 km dengan 11 titik pemberhentian. Pemirsa, Trans Jabodetabek saat ini telah resmi memberlakukan ataupun menghadirkan rute baru, yakni rute B51 jurusan Cawang Cikarang yang tentunya beroperasi mulai pukul 5 subuh sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian untuk tarif sendiri ini berlaku pada pukul 7 sampai dengan pukul 5 subuh sampai dengan pukul 7 pagi. Ini di tarif Rp2.000, kemudian untuk pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam dikenakan tarif sebesar Rp3.500. Kemudian adapun titik pemberhentiannya terdapat 11 titik. Yang pertama adalah Cawang Central Point, kemudian juga Cawang Central, kemudian Pultaksi Cawang, Hollywood Junction, Kedasih, kemudian ada halte Kasuari, kemudian lanjutkan Living Plaza Cikarang, kemudian Boulevard Akarde, Jalan Industri Raya 1, Jalan Industri Raya 2, kemudian Cafe Walk. Kemudian untuk harga tarif sendiri tadi sudah saya sebutkan bahwa terjadi perbedaan yang begitu signifikan, terutama di jam-jam krusial seperti subuh, jam 5 subuh sampai dengan pukul 7. Kemudian ini sangat membantu juga bagi masyarakat Cikarang dan juga masyarakat dari Jakarta yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi Trans Jabodetabek, karena biasanya jika ingin menuju ke Cikarang, rata-rata masyarakat ini menggunakan transportasi seperti KRL. Namun untuk saat ini sudah dipermudah juga karena Transjakarta hadir untuk rute terbaru, yakni trek Cawang Cikarang. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemandangan langka terjadi di Tol Trans Sumatera. Jalan untuk kendaraan roda 4 tersebut mendadak berubah menjadi runway atau jalur pendaratan pesawat tempur TNI AU. 2 pesawat tempur yakni F-16 dan Super Tucano mendarat dengan sukses. Kegiatan ini merupakan uji coba untuk memperkuat sistem pertahanan. Sebuah pesawat tempur F-16 mendarat pada sebuah jalanan. Tak lama, pesawat kembali melesat di angkasa. Namun ini bukan suasana perang yang genting. Ini adalah uji coba pendaratan di Jalan Tol Trans Sumatera. TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat tempur F-16 dan Super Tucano untuk menguji coba Jalan Tol Trans Sumatera, ruas terbanggi besar, Pematang Panggang, dan Kayu Agung, Provinsi Lampung. Pesawat-pesawat TNI AU ini sempat melakukan pendaratan uji coba sebelum mendarat dengan sempurna. Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Doni Ermawan Taufanto, uji coba jalan tol dengan pendaratan pesawat tempur menjadi yang pertama di Indonesia. Bukan sekedar atraksi, uji coba ini menjadi penanda penting penguatan sistem pertahanan negara dalam menyiapkan infrastruktur sipil yang dapat difungsikan untuk kepentingan pertahanan saat kondisi darurat. Inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya, kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai. Uji coba jalan tol dengan pesawat tempur F-16 dan Super Tucano berlangsung dengan aman dan berjalan sesuai skenario.